Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para jemaah salat Jumat Masjid Diponegoro yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan jamaah salat Jumat di masjid yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, sehingga kelak kita mendapatkan predikat, kita mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang muttaqin, hamba yang sholihin. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagai umat yang beriman, jangan sampai kita tinggalkan misi dan visi atau visi dan misi kehidupan sebagai hamba yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin bersedekah. Jangan sampai kita tinggalkan visi dan misi kita. Oleh karenanya khotib di sini mengangkat tema atau judul, yakni definisi dan esensi takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para jemaah yang dirahmati oleh Allah, visi dan misi hidup kita yakni adalah bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah visi. Kalau misi panjenengan sudah melakukan, yakni jamaah sholat Jumat nanti, panjenengan sudah melakukan puasa Ramadan, panjenengan sudah melakukan infak dan lain sebagainya, itu termasuk misi yang nantinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena ada 4 huruf dalam kata takwa itu. Yang pertama yakni tak berarti tawadhu, andap asor, rendah hati. Dalam hal apa para jamaah? Adalah sopan santun kita terhadap siapapun, terhadap makhluk Allah, terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Ketika kita bertemu dengan sesama muslim atau non muslim lainnya, kita berharap kita bisa toleransi. Itu termasuk juga misi kita. Andap asor, rendah hati, berpakaian juga kita sesuaikan dalam keadaan yang sesuai. Ketika ke masjid, mari kita tampilkan baju yang paling bagus untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, tawadhu. Yang kedua yakni
Qaf adalah qanaah, menerima apa adanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika panjenengan saat ini kerjanya sebagai dokter, mari kita terima. Apapun pekerjaan itu, yang penting apa? Yang penting kita ikhlas, mengharap ridho, mengharap imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam hal syukur kita, karena apa para hadirin? Ketika kita bersyukur, pasti Allah akan menambah. Karena dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur atas pemberian Allah, pasti kita yakin Allah akan memberikan yang lebih baik, lebih banyak lagi. Yang ketiga dari kata takwa, yakni warok atau waquf atau wirai, berhati-hati dalam hal bertindak atau berkata ataupun sikap kita terhadap siapapun. Sebelum kita melakukan apapun, kita pikirkan dulu apakah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Yang terakhir, yakni yakin, kita harus yakin bahwa Allah itu ada, bahwa hal alam semesta ini ada, berarti Allah itu ada. Oleh karenanya kita sebagai umat yang iman, umat yang Islam ini harus paham benar apa makna atau esensi takwa dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga di dalam Al-Quran surat Al-Imran itu apa sih ciri-cirinya orang yang bertakwa itu bagaimana? Panjenengan ketika ada kotak infak berjalan, panjenengan sudah melakukan, mengimplementasikan, menerapkan bahwa itu adalah esensi takwa panjenengan terhadap Allah. Apa? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Itu panjenengan telah menginfakkan harta bendanya. Meskipun waktu itu luang atau sempit, panjenengan bisa meluangkan untuk menginfakkan di jalan Allah. Karena apa para hadirin? Karena infak nantinya, karena ada 3 amalan. Yang pertama, yakni ini termasuk sedekah jariyah panjenengan. Ini tidak akan terputus meskipun kita nantinya sudah dipanggil oleh Allah. Yang kedua, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Kita adalah ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua, yakni kita bisa menahan amarah, menahan kemurkaan kita dalam siapapun, dalam suatu apapun kita bisa menahan amarah kita. Dengan cara apa kita tahu bahwa amarah, marah ini termasuk sifat-sifat dari syaitan. Ciri yang selanjutnya, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ciri yang ketiga yang terakhir ini adalah saling memaafkan sesama umat manusia. Jangan sampai ketika kita sudah paham benar apa itu takwa, apa itu beriman, oh saya ini orang Islam, jangan sampai ketika ada orang meminta maaf, kita luangkan hati kita untuk memaafkan seseorang. Karena apa para hadirin? Allah pun maha pemaaf. Itu adalah ciri-ciri yang harus kita pahami bersama. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya bisa mengimplementasikan apa makna dari esensi ketakwaan ini, dan semoga kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian ada di dalam muka bumi ini, dan nantinya Allah mengambil nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu
إنكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.